Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cahyadi Rahmawati dengan NIM 2205097404 dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas B Teknik Informatika. Di sini aku dapat tugas dari matkul jaringan komputer tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, sebelumnya itu apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Nah, standarisasi jaringan komputer adalah proses penentuan aturan, protokol, dan spesifikasi teknis yang digunakan untuk mengatur dan memastikan interoperabilitas antara perangkat dan sistem yang terhubung dalam jaringan komputer. Standarisasi ini penting loh untuk memastikan bahwa berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor dapat bekerja sama dengan lancar serta memungkinkan pertukaran data yang efisien dan aman di antara mereka. Terus ada beberapa standar yang umum digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada TCP atau IP. Nah, protokol ini atau standar Divesco untuk jaringan komputer dan digunakan sebagai dasar untuk internet, TCP atau Transmission Control Protocol, dan IP atau Internet Protocol memungkinkan komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada Ethernet. Standar ini menetapkan metode untuk mengirim data melalui kabel fisik dalam jaringan lokal atau LAN. Ethernet menentukan format frame data dan cara perangkat dalam jaringan menentukan bagaimana data tersebut diakses dan dikirim. Yang ketiga ada AIA atau standar atau Wi-Fi. Ini mengatur teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. DNS ini adalah sistem yang menghubungkan nama domain seperti example.com dengan alamat IP yang sesuai. Standar ini memfasilitasi penamaan sistem yang mudah diingat dan navigasi web. Yang kelima ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Standar ini digunakan untuk mentransfer data melalui internet, terutama untuk mengakses halaman web. Yang keenam ada SSL atau TLS atau Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Protokol ini menyediakan keamanan dalam komunikasi data melalui internet dengan menyediakan informasi yang dikirim antara server dan klien loh. Yang ketujuh ada JSON atau JSON JavaScript Object Notation dan XML atau Extensible Markup Language. Standar ini digunakan untuk format data yang sering digunakan dalam pertukaran informasi antara aplikasi, terutama dalam pengembangan web dan layanan web. Nah, di sini ada OSI layer. Nah, OSI layer atau Open System Interconnection model adalah kerangka kerja standar yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fungsi berbagai protokol jaringan dan perangkat kelas dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapis yang mewakili serangkaian langkah-langkah yang diperlukan untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya sendiri dan ketergantungan antara lapisan-lapisan tersebut menjadikannya sebagai standar yang berguna untuk mengembangkan pemecahan masalah dan menganalisis jaringan. Nah, dari gambar ini ada gambar OSI reference model, terus DARPA dan TCP IP atau protokol. Nah, OSI model sendiri itu ada 7 layer. Ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan terakhir ada application layer. Nah, dari 3 layer
yang terdiri dari application layer, presentation layer, dan system layer. Nanti depannya ada di application layer. Nanti TCP-nya atau protokolnya itu ada di Telnet, FTP, SMTP, DNS, DHCP, dan SNMP. Yang transport layer ada host to host layer. Nanti protokolnya menggunakan transmission control protocol dan user datagram protocol. Terus yang network layer ada internet network layer. Nanti dalamnya protokolnya tentang internet protokol. Terus data link layer dan physical layer nanti ada network interface layer. Protokolnya ada Ethernet, token ring, frame relay, dan ETM. Nah, tadi udah disebutkan ada 7 layer di OC layer. Nah, apa aja gitu maksudnya layer-layer tersebut. Yang pertama ada physical layer atau lapisan fisik. Ini adalah lapisan terbawah dalam model OSI. Nah, tanggung jawabnya untuk menentukan spesifikasi fisik dari media transmisi seperti kabel atau gelombang radio dan cara bit-bit data diubah menjadi sinyal fisik untuk transmisi. Contohnya, perangkat pada lapisan ini termasuk kabel, mengulang sinyal, repeater, dan hub. Yang kedua ada lapisan data link atau data link layer. Ini lapisan yang bertanggung jawab untuk mengelola koneksi langsung antara dua perangkat dalam jaringan. Nah, ini menyediakan metode untuk mengatur, mengirim, dan menerima data dalam paket. Contohnya, perangkat pada lapisan ini termasuk switch dan bridge. Yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer. Nah, lapisan ini menangani routing untuk pengiriman paket data dari satu node ke node lain dalam jaringan. Nah, protokol IP atau internet protokol adalah protokol yang paling terkenal pada lapisan ini. Contohnya perangkat pada lapisan ini termasuk router. Yang keempat ada lapisan transport atau transport layer. Nah, lapisan ini menyediakan mekanisme untuk mengirim data end-to-end antara dua perangkat. Ini memastikan kehandalan pengiriman data, kontrol aliran, dan pemulihan kesalahan. Ada lagi contohnya itu protokol pada lapisan ini termasuk TCP, Transmission Control Protocol, dan UDTP atau User Datagram Protocol. Yang kelima ada lapisan session layer. Lapisan ini mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Ini juga dapat mengelola diagram di antara aplikasi dalam dua perangkat. Contohnya ada fitur pada lapisan ini termasuk autentifikasi dan manajemen sesi. Yang keenam ada lapisan presentation layer. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengubah data ke format yang dapat dimengerti oleh aplikasi penerima. Ini juga menginskripsi dan mendeskripsikan data jika diperlukan. Nah, contohnya pada format data yang sering digunakan pada lapisan ini adalah JPEG, MP3, dan MPEG. Yang terakhir, yang ketujuh, ada lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan teratas dalam model OSI ini adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Nah, protokolnya seperti HTTP, FTP, SMTP beroperasi pada lapisan ini ya. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini tentang standarisasi jaringan komputer. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.